diadili tapi tenang-tenang aja. Jessica dong. Bercanda. Sepanjang obrolan ini kan kita akan belajar dengan judul besar yaitu kuasa terakhir. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran ke-7 dengan judul dicobai oleh api. Seperti halnya Yesus merasakan itu, pastinya kita pernah ya di posisi Yesus di mana kita dituduh, kita diserang, tapi kita sendiri, kita nggak punya siapa-siapa untuk menolong kita. Nah, kalau kita berada di posisi yang sama dengan Yesus, apa sih pendeta yang harus kita lakukan? Yo, what's up everybody? Welcome back di episode terbaru Cornerstone Connection. Bersama aku Mauren dan teman-temanku Janice Brenda yang akan menemani teman-teman semua untuk belajar bersama pelajaran Cornerstone. Nah, benar banget. Jadi, biar kita belajarnya makin seru, makin mantep nih, kalian juga harus punya bukunya. Kayak gini ya. Iya, kayak gini ya. Terus, kalau kalian belum punya, ya tinggal telepon aja di bawah sini. Oke. Ya, pokoknya di bawah lah ya, di bawah situ. Nanti ada ketulis tuh nomornya. Kalian tinggal telepon, kak, aku mau dong buku yang kayak dipegang Kak Janice, Kak Mauren, Kak Brenda. Nah, tinggal bilang aja nanti dikirimin. Oke, cus, dikirimin. Besok nyampe. Yes. secepat itu ya. Secepat itu. Ya. Kalau enggak ya udah berarti ketunda. Oh ya, aku lupa bilang. Random banget lagi. Oh ya, jadi aku mau ingetin juga, selain buku, kita juga bakalan adain kuis. Bener banget. Syaratnya Syaratnya gampang ya, Kak? Syaratnya apa, Jenis? Kita tunggu dulu, kita nonton sampai akhir. Betul. Syaratnya cuma nonton pelajaran sampai akhir. Iya. Gampang banget kok, cuma dengerin kita doang. Sepanjang obrolan ini kan, kita akan belajar dengan judul besar yaitu kuasa terakhir. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran ke-7 dengan judul dicobai oleh api. Bener banget. Jadi, ya nggak kerasa ya kita sudah ada di triwulan akhir. Di tengah-tengah. Di tengah maksudnya. Kita udah tengah triwulan nih. Tengah Time triwulan. flies so fast. Betul. Ya. Setuju banget. Tapi maksudnya akhir. Ini bukan akhir kuartal terakhir. Oh gitu. Bisa ya? Bisa. Ya setuju banget. Menurut kalian kalau dari judul ini tentang apa nih? Dicobai oleh api. Tentang Tentang apa? nyadarnya nggak sih? Oh benar. Lagi perhatian. Salah. Jawabannya kita juga nggak tahu sebenarnya. Oh kita harus baca dulu ya? Iya, karena kita belum baca. Oh. Kan makanya apa guna kita di sini itu karena kita mau bahas. Bener. Kalau kita udah tahu ngapain kita di sini? Ya. Ngapain kita nanya ke mereka? Iya, betul banget. Gitu. Kita mau belajar sama-sama. Betul. Untuk kalian yang belum punya buku bisa baca ceritanya di Lukas 23 ayat 1 sampai 25. Oke, kita akan mulai baca, mungkin mulai dari aku. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, dan melarang membayar pajak kepada Kaisar tentang dirinya. Ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus.
Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduh kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Jadi cerita ini tuh tentang Yesus yang diadili sama Pilatus. Jadi bukan Tadi kita tentang udah- Daniel dan teman-temannya Udah agak ya, sesat Jenis ya tadi baru di awal ya. Ya, kita kan nggak tahu waktu isi hadapan Pilatus aja tuh bingung kan untuk kasih hukuman apa ke Yesus kan. Saking gak ada salahnya. Saking gak ada salahnya. Nah makanya Pilatus menyerahkannya ke Herodes. Dan ujung-ujungnya balik lagi ke Pilatus. Ngomong-ngomong soal pengadilan nih ya. Mm-mm. Ini penasaran banget tentang sistem pengadilannya zaman dulu. Ya, Zaman itu. zaman itu. bukan zaman sekarang. Kayak mikir aja gitu gak sih? Kayak ya gimana zaman dulu tuh Bener. kayak Sama gimana? nggak ya sama yang sekarang? Ya walaupun kita juga udah tahu pasti beda, tapi kayak zaman dulu tuh kayak gimana? Oke. Tapi tenang, kita akan dengar jawabannya dari Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu Sanhedrin beranggotakan 71 orang? Mahkamah Agama Agung yang terdiri dari ahli-ahli Taurat, rabi-rabi, farisi, imam, saduki, dan tua-tua yang dipilih oleh imam besar. Konstitusi Sanhedrin diselenggarakan oleh hukum dengan aturan-aturan hukum yang telah dibuat. Tidak boleh berkumpul pada malam hari, hanya siang hari dan hanya boleh di aula yang dipahat dengan batu di bait Allah. Hukuman mati tidak boleh hanya berdasarkan kesaksian 2 orang. Tidak pernah dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemeriksaan atau selama perayaan Paskah. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada pengadilan untuk memastikan bahwa mereka tidak membuat kesalahan besar. Aturan ini selalu ditaati dan ketat, kecuali untuk satu kasus. Nah, apa itu? Tahu dong siapa? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen ini juga telah hadir bersama-sama dengan kita ya. Tidak lain tidak bukan pendeta. One and only pendeta. Salam Oke. pendeta. Apa kabar pendeta? Baik-baik, kalian baik-baik ya. Puji Puji Tuhan. Tuhan, Sehat-sehat. baik pendeta. Oke pendeta, tadi kita sudah belajar pelajaran ke-7 dengan judul Dicobai oleh Api. Dan ayat intinya terdapat dalam Lukas 23 ayat 20-23. Saya akan bacakan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka. Karena ia ingin melepaskan Yesus, tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia.
Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Pak Pendeta, dari bacaan Alkitab tadi di ayat ini kita masih kurang ngerti Pendeta. Apa sih hubungannya dengan judul dicobai oleh api sama bacaan kita hari ini? Iya, pelajaran kita sekarang kan ini saat-saat terakhir daripada kehidupan Yesus di bumi ini. Jadi begitu selesai daripada doa Taman Getsemani, kemudian dia ditangkap, kemudian dia terus berjalan sampai kepada Golgota, sampai kepada salib. Nah, perjalanan ini kan cobaan yang begitu besar, cobaan yang begitu hebat, penderitaan yang begitu hebat gitu ya. Yang katanya dalam pelajaran sekolah sahabat kita Scott ya, bilang itu bahwa kalau mau tahu sebenarnya buat saya, iya lihat saat-saat terakhir Yesus itu gitu. Jadi pengorbanannya itu disitulah letak daripada satu hal yang begitu hebatnya. Jadi itu digambarkan dalam pelajaran kita bahwa ya ini loh, pencobaan itu begitu hebat, begitu besar, yang membutuhkan satu hal yang luar biasa, dan mungkin kita nggak begitu kuat lah yang dibandingkan dengan apa yang diderita oleh Yesus. Nah, Betul itu dia Pendeta. Karena Pendeta ngomong gitu, aku juga kepikiran. Kan dari cerita ini yang tadi Pendeta bilangnya juga kayaknya sendiri doang. Dia sendiri doang, nggak ada siapa-siapa di sampingnya dia. Tapi kenapa dia bisa begitu kuat? Kenapa Tuhan bisa begitu kuat? Tenang gitu ya. Tetap tenang. Iya, kita tahu bahwa Yesus dalam kehidupannya kan selalu ada orang yang selalu menggoda dia, ada selalu mencobai dia. Walaupun yang dilakukan yang baik, ada yang bilang nggak baik gitu ya. Walaupun Yesus tahu, oh ini maksudnya nggak baik nih ya. Supaya kadang-kala dibalik kan ya, dibalik dengan pertanyaan apa yang dilakukannya. Jadi Yesus itu memberikan satu inspirasi bagi kita bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya selalu berhubungan dengan pengorbanan yang harus dia lakukan, bahwa harga manusia itu begitu berharga loh bagi Yesus ya. Dia sangat mengasihi kita, dia sangat menyayangi kita, sehingga apapun yang dia lakukan itu sebenarnya hanya tujuannya yang penting manusia selamat, kalau istilah kita mudahnya gitu ya. Yang penting manusia selamat. Sampai mati pun saya mau yang penting manusia selamat ya. Walaupun yang akan membunuh dia ataupun yang akan membuat penderitaan dia adalah manusia yang harusnya dia selamatkan. Ya. Jadi harusnya manusia itu menolong dia supaya sama-sama selamat. Ini malah manusia itu yang justru coba untuk membunuh dia agar dia tidak ada. Tapi kan itu kembali pada prinsip bahwa setan kan tidak suka dalam segala suatu pelajaran kita memberikan bahwa setan itu terus melakukan upaya sampai pada titik terakhir sekalipun masih upaya. Ini benar-benar mati apa enggak nih ya? Benar-benar bisa mati apa tidak? Karena kan tadi Profesor Wana sudah kasih tahu bagi kita bahwa pengadilan itu nggak biasa kok, tengah malam dilakukan, kemudian tangkap dan lain sebagainya. Nggak biasa juga harus panggil semuanya. Karena itu tiba-tiba harus rapat dengan 71 orang itu. Kemudian tidak biasa juga orang yang baru diputus langsung eksekusi. Biasanya kan ya putusan nih eksekusi masih lama gitu ya. Ini kan langsung putus eksekusi langsung semuanya serba dipercepat semuanya. Jadi setan begitu menggoda manusia itu supaya secepat mungkin bahwa dia anak Allah, dia memang bisa harus jatuh. Nah, pelajaran yang diberikan pada kita itu bahwa Yesus tahu maksud itu, tapi dia tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tetap berserah pada Tuhan, dia serahkan segenap hidupnya pada Tuhan, ya, sampai dia rasa bahwa pisah dengan Tuhan juga sepertinya hal yang sangat sulit gitu ya, tapi dia coba untuk menyerahkannya demi keselamatan manusia. Pendeta, terima kasih. Tapi ini Pendeta, kan seperti halnya Yesus merasakan itu, pastinya kita pernah ya di posisi Yesus di mana kita dituduh, kita diserang, tapi kita sendiri, kita nggak punya siapa-siapa untuk menolong kita. Nah, kalau kita berada di posisi yang sama dengan Yesus, apa sih Pendeta yang harus kita lakukan? Iya, kalau kita di posisi Yesus, maksudnya kalau kita difitnah, kalau kita diserang, Yesus kan itu ya,
fitnah, serang, kemudian suruh bawa salib, ditonjok, dipukul, ditombak, kasih mahkota duri, dipaku lagi tangannya dan lain sebagainya, ya. Tapi kan dia tidak menjawab apapun di pengadilan, di hadapan pengadilan pun, di hadapan Herodes pun dia tidak menjawab, walaupun Herodes ingin nih. Yesus kan ngetop nih ya, ngetop, tahu semuanya, banyak melakukan mujizat. Dia senang sekali waktu ketemu kan, bacaan kita katakan. Dia senang waktu ketemu dengan Yesus, tapi pada waktu pertemuan itu dia tidak dapatkan apa-apa, kesalahan apapun dari Yesus, sehingga dia juga menyerahkan kembali kepada Pilatus untuk itu. Tapi kan pertemuan itu bagi Herodes juga nih satu hal yang luar biasa. Wah, nih selama ini saya dengar orangnya ini ya. Kemudian dia katakan dia tidak dapatkan apa-apa. Jadi apa yang harus kita lakukan, bahwa kita tahu bahwa Yesus itu menderita begitu pun ya, dia tetap bertahan. Ya, selama kita berhubungan dengan Tuhan, ya kita juga jangan cepatlah untuk langsung membalas itu ya, kejahatan orang lain, membalas apa semuanya pada orang lain. Kita langsung menyangkal dan lain sebagainya. Oke. Aku punya pertanyaan lagi nih, pendeta. Kira-kira pendeta punya nggak satu ayat yang bisa menguatkan, susah ya ngomongnya, meringkaskan. Nah itu meringkaskan dari seluruh peristiwa cerita ini. Itu kan perjalanan dari Taman Getsemani sampai kepada Golgota. Itu kan dikatakan oleh hamba Tuhan juga katakan, itu sebenarnya harus kita renungkan setiap hari. Dan kita paling tidak 1 jam perjalanan dari Getsemani sampai Golgota. Nah puncaknya kan di Golgota. Puncaknya itu pada waktu Yesus mati. Ya, saya pikir ayat yang bisa kita pakai untuk menyimpulkannya Lukas pasal 23 ayat 46 itu bahasa Indonesia ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi dia tidak mengumpat orang yang memukul dia, yang meludahi dia, mengata-ngatai dia, tidak, tapi dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun pelajaran sekolah sahabat kita juga ada dalam Yesaya 58 itu ayat 9, ayat 8-9 sebenarnya sih ayat 7 dengan 8 untuk bahasa Indonesia, ayat 7 dan 8 itu juga kan dia dianiaya, dia dipukul, dia tidak menjawab apapun untuk itu. Oke. Terima kasih banyak Pendeta Benny untuk ayatnya yang sudah diberikan, yang menguatkan. Juga makasih Pendeta udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga teman-teman di rumah yang nonton juga bisa mengerti pelajaran kita pada minggu ini ya. Betul, semoga juga pertanyaan yang kita sampaikan menjawab pertanyaan teman-teman di rumah. Nah sekarang, karena kita sudah bertanya kepada Pendeta Benny, kita juga mau tanya kepada teman-teman di rumah. Mari kita ikuti, kita dengarkan tayangan dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Mark Marsal Manafe, saya asal dari sekolah SMA Dharma Putra Advent kelas 11-3. Nama aku Claire Leticia Kaat, asalnya dari SMA Dharma Putra Advent dari kelas 10-2. Namaku Armita Sinaga dari sekolah SMA Dharma Putra Advent, Kak. Nama saya Mark Richmond, saya dari SMA Dharma Putra Advent, saya kelas 11-2. Jadi akhir-akhir ini kelas 11 ini banyak tugas bikin presentasi, buku, makalah, buklet seperti itu. Dan sibuk pastinya menyita waktu untuk keluarga dan teman. Jadi saya suka kesal kalau misalnya mereka suka ajak-ajak, ayo main. Kamu ngapain aja sih, sibuk banget kayak orang kantoran aja, padahal masih sekolah. Jadi aku suka kesel, marah-marah, aku jadinya marah kepada mereka. Jadi mereka suka baper, kadang-kadang sakit hati, seperti itu. Ketika saya mendapatkan kabar dan saya ditelepon bahwa mama saya telah beristirahat, di situ saya merasakan emosi yang paling menyakitkan. Saya bingung, jujur saya sempat kecewa. Saya bertanya-tanya kenapa Tuhan, kenapa ini bisa terjadi. Tapi di samping itu saya bersyukur banget sama Tuhan. Saya merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah habis. Tuhan selalu menuntun saya, Tuhan selalu menjaga, dan Tuhan selalu menghibur saya. Menurutku sih Kak, ini gak terlalu menyakitkan ataupun gak terlalu ekstrim. Tapi menurut aku ini lumayan cukup
mengambil emosiku atau kayak aku agak kurang suka gitu Kak. Jadi kebetulan di kelasku aku dipercayakan sebagai ketua kelas. Dan ketika ada arahan ataupun ketika ada perintah dari gurunya disuruh aku untuk menginformasikan di kelas, itu aku informasikan kan Kak di kelas. Tapi terkadang teman-temanku agak sulit untuk mengikuti ataupun kayak menuruti apa yang aku sampaikan. Tapi ketika guru itu yang menyampaikan, mereka mau untuk mengikutinya, dan aku rasa mungkin aku kurang dihargai gitu kan Kak. Makanya aku agak kecewa dengan hal itu Kak, gitu Kak. Banyak, tapi ini nggak terlalu menyakitkan sih, cuman nyebelin aja. Emosinya waktu itu kalau misalnya udah dikasih tahu yang benar apa, cuman orangnya tetap ngelakuin hal-hal yang salah. Dia tahu, cuman dia tetap ngelakuin terus. Akhirnya berujung bisa berantem sama teman dan pertemanannya berhenti akhirnya. Itu sih paling yang besar menurut saya. Balik lagi di Cornerstone Connection. Sekarang waktunya Kuis. Nah, pasti teman-teman yang tadi perhatiin bisa menjawab pertanyaannya dengan baik. langsung gampang banget jawabannya, nggak ada yang susah. Kak Brenda, Sofi. Kak Brenda tolong dibacain Kak Brenda. Oke, aku bacain, kalian dengerin baik-baik, simak baik-baik supaya kalian bisa jawab dengan benar. Buka telinganya dulu. Ya, buka lo ya. Dan di mana? Ya. Nah, ini dia. Kalian bisa jawab. Nah, ini dia pertanyaannya. Aku lupa lagi. Oke. Nggak apa-apa. Iya, benar. Oke, jadi ini dia pertanyaannya. Nah, tadi kan kita udah bahas satu ayat yang meringkaskan. Itu tadi pertanyaannya aku yang nanya loh. Meringkaskan makna dari seluruh peristiwa ini. Terus, pertanyaannya adalah, sekarang baru masuk pertanyaannya. Terdapat di manakah ayat tersebut? Ulangin lagi ya. Terdapat di manakah ayat tersebut? Kalian bisa jawab jawabannya yang kalian tahu, yang kalian dapat sebisa mungkin dengan cara reply story Instagram Hope Channel Indonesia dengan format hashtag. Nah, hashtag Cornerstone 7 spasi jawaban. Jadi contoh jawabannya Lukas 15 ayat 1. Jadi kalian ketiknya tinggal balas aja hashtag Cornerstone 7 spasi Lukas 15 ayat 1. Ingat ya, jangan lupa pakai hashtag. Terus buat pemenangnya kalian juga bisa cek di Instagram Story Hope Channel Indonesia. Lihatnya jangan langsung hari itu, kalian pantengin besoknya. Besoknya atau 2 hari kemudian. Soalnya kakaknya harus edit dulu. Harus gitu. dicari juga siapa nih pemenangnya. Oke. Ya, akhirnya kita udah di akhir pelajaran kita. Dan waktu yang indah ini kita serahkan kepada pendeta untuk memberikan kesimpulan. Iya, kesimpulan dari pelajaran kita yang ketujuh mengenai dicobai oleh api. Sebagaimana Yesus bertahan terus sampai kepada titik terakhir daripada cerita kita. Memberikan kepada kita bahwa apapun pencobaan yang datang kepada kita, apapun penggodaan yang datang kepada kita, selama kita berhubungan terus dengan Allah, selama kita berhubungan terus dengan Tuhan, tanpa memikirkan untuk membalas kepada mereka ataupun menjawab dan lain sebagainya, maka kita akan dapat mengatasi pencobaan-pencobaan yang ada. Jangan pernah tinggalkan Allah dalam kehidupan kita, agar kita boleh berjalan terus menerus, ya. Dalam segala pencobaan yang ada, baik itu ringan, baik itu sampai yang paling berat sekalipun, sebagaimana Yesus, dia tetap berhubungan dengan Tuhan, karena itu akan menyelamatkan banyak orang, termasuk diri kita. Wah, jadi teman-teman ingat ya, kita jangan pernah jauh dari Tuhan. Amin. Terima kasih banyak pendeta untuk kesimpulannya. Sekali lagi kami minta pendeta untuk mendoakan kami di studio maupun yang ada di rumah. Baik, kita berdoa. Allah di surga, kami bersyukur karena waktu yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena firman Tuhan yang kami pelajari, yang mengajak kami
untuk selalu bersandar kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Kami terima kasih atas contoh dan pengorbanan Yesus Kristus di dalam kehidupannya pada waktu berada di dunia ini. Kami ingin menyerahkan seluruh orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan menuntun, memelihara, memberkati mereka. Yang sakit, yang sedang dalam kesusahan, Tuhan jawab doa-doa mereka agar semuanya boleh bersuka, bergembira karena Tuhan. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, sekian pelajaran kita di 1 minggu ini ya. Semoga kita bisa praktikan dalam hidup kita masing-masing, dan juga kita juga mau makasih banyak buat pendeta sumber kita, dan juga teman-teman yang selalu setia menonton kita di program Cornerstone Connection. Semangat dan terus tekun belajar firman Tuhan, karena melalui firman Tuhan kita akan diubahkan. Sampai ketemu teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.